Bertemu kembali bersama saya, Rizka Putri. Penyidikan atas dugaan pencemaran nama baik oleh Haris Azhar, aktivis HAM terkemuka, dan koordinator Kontras Fathia Maudianti sudah dimulai. Awal pekan ini, pihak pelapor, Luhut Binsar Panjaitan sudah diminta menghadap oleh polisi untuk menjelaskan dugaan pencemaran nama baik tersebut. Terus terang, kami masih berharap Pak Luhut masih mau memaafkan Haris dan Tia. Kami berharap sekali Haris dan Tia tidak sampai harus diajukan ke pengadilan, apalagi masuk penjara. Kami berharap Pak Luhut masih bersedia berlapang dada memaafkan, karena kalaupun mereka salah, kesalahan mereka bukanlah kesalahan yang disengaja untuk merusak nama baik Pak Luhut. Kami duga mereka terlalu cepat menarik kesimpulan, hanya berdasarkan omongan orang yang tidak punya bukti empiris. Kita semua masih membutuhkan LSM-LSM yang memperjuangkan demokrasi. Kalau kadang mereka salah melangkah, mungkin saja baiknya dimaafkan saja. Yang penting, Pak Luhut sudah secara terbuka menunjukkan kesalahan data mereka. Agar tidak membingungkan, saya jelaskan dulu cerita pelaporan Pak Luhut. Jadi, kasus ini bermula dari video dengan judul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada." Video ini diunggah pada akun YouTube Haris Agustus lalu. Dalam video tersebut, Haris dan Fathia bicara tentang serangkaian operasi militer ilegal dan konsesi pertambangan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Apa yang diungkapkan dalam obrolan tersebut adalah hasil riset sejumlah LSM. Yang terlibat adalah nama-nama besar seperti YLBHI, Kontras, Walhi Eksekutif Nasional, Walhi Papua, LBH Papua, Jatam, Greenpeace Indonesia, Pusaka Bentala Rakyat, dan Tren Asia. Berdasarkan riset dengan pendekatan ekonomi politik itu, mereka menuduh adanya keterkaitan bisnis pejabat dan purnawirawan Polri dan TNI Angkatan Darat di balik eksploitasi sumber daya alam di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Lebih spesifiknya, video itu menyinggung keterlibatan Pak Luhut. Pak Luhut dianggap terlibat karena ia memiliki saham Toba Sejahtera Group yang salah satu anak perusahaannya adalah PT Tobacom Del Mandiri yang terlibat dalam eksploitasi Papua itu. Disebut juga nama beberapa mantan pejabat tinggi Polri dan TNI. Seperti tadi disampaikan, sebetulnya bukan Haris yang melakukan penelitian, tapi hasil penelitian itu diangkat di channel YouTube-nya dengan Haris sebagai host dan Tia sebagai tamu. Pak Luhut tidak terima. Ia pun melaporkan Haris dan Tia atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Pak Luhut mula-mula melayangkan somasi 2 kali. Dalam somasi itu, Luhut sudah meminta Haris dan Tia mengungkapkan bukti yang menunjukkan apa yang disebut sebagai permainan Luhut dalam proyek tambang di Papua. Pak Luhut juga meminta Haris dan Tia meminta maaf. Ketika somasi itu tidak dijawab, Haris dan Tia pun diadukan ke Polda Metro Jaya. Pak Luhut melaporkan kasus ini dengan 3 landasan: pelanggaran Undang-Undang ITE, pidana, dan yang terakhir pasal mengenai berita bohong. Luhut juga mengajukan gugatan perdata terhadap Haris dan Tia sebesar 100 miliar rupiah atas tuduhan pencemaran nama baik. Haris mengaku bahwa berbagai data dugaan keterkaitan Luhut sudah dipublikasikan pada website LSM-LSM yang membuat kajian cepat tersebut, walau tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan Luhut. Haris sudah mendapat dukungan dari koalisi LSM yang menyebut diri Tim Advokasi Bersihkan Indonesia. Tim ini mengadukan Luhut ke Komnas HAM dengan tuduhan indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Luhut dituduh melakukan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Menurut koalisi, apa yang dilakukan Luhut adalah sebuah bentuk serangan pejabat publik yang merupakan bentuk ancaman terhadap demokrasi dan HAM. Tim juga memohon agar Komnas HAM menetapkan Fathia dan Haris sebagai pembela HAM. Bila kedua aktivis tersebut diakui sebagai pembela HAM, mereka akan punya hak-hak khusus sebagaimana diakui PBB. Seperti yang kami sampaikan di awal, kami masih berharap Pak Luhut bersedia memaafkan kedua aktivis tersebut. Namun untuk itu, kami juga berharap kerendahan hati para aktivis LSM untuk bersedia meminta maaf. Sejauh ini, tim riset LSM tersebut memang tidak pernah menyajikan bukti-bukti yang tegas kepada publik untuk memperkuat tuduhan mereka. Aktivis LSM secara umum memang perlu bersikap kritis. Namun, apa perbedaan nuansa antara bersikap kritis dengan melontarkan tuduhan spesifik di ruang publik? Kalau para aktivis LSM menyebut indikasi keterlibatan pejabat atau purnawirawan militer dalam konsesi pertambangan misalnya, ini sifatnya masih umum. Namun ketika melontarkan tuduhan-tuduhan yang bersifat spesifik dengan menyebut nama orang-orang tertentu, apalagi orang yang masih aktif menjabat di pemerintahan, para aktivis LSM harus bersikap cermat dan hati-hati. Mereka harus yakin bahwa mereka memiliki cukup bukti untuk menyebutkan nama orang-orang tersebut. Hal ini krusial karena setiap tuduhan terbuka yang disebarkan di ruang publik, khususnya di media sosial, memiliki implikasi hukum tertentu. Dalam sistem negara demokrasi ada kebebasan untuk menyatakan pendapat dan mengkritik. Ini jelas diakui. Namun jangan sampai kebebasan berpendapat dan sikap kritis menjadi tameng untuk tidak memperdulikan potensi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap seseorang yang juga diakui secara hukum. Kami tentu tidak bermaksud untuk melarang Haris, Tia, atau aktivis manapun untuk berkomentar di ruang publik. Namun, itu harus dilakukan dengan cara yang pas dan proporsional dan tidak melanggar hukum. Dalam kasus Haris dan Tia, harus dibuktikan bahwa data yang mereka sampaikan pada obrolan video tersebut akurat. Kalau tidak, ini dapat memberi alasan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menggugat. Kami tetap berharap sengketa ini bisa diselesaikan tanpa harus masuk ke ruang sidang pengadilan. Mudah-mudahan Pak Luhut masih bersedia memaafkan. Mudah-mudahan Haris dan Tia masih bersedia minta maaf. Saya, Rizka Putri, undur diri.